Bayangkan, kamu terbangun di dunia yang sunyi, tidak ada suara burung, tidak ada hewan liar, tidak ada desiran angin di antara pepohonan. Udara begitu dingin hingga setiap tarikan napasmu berubah menjadi es di udara. Seluruh permukaan bumi tertutup lapisan es yang membentang sejauh mata memandang. Matahari bersinar redup di langit kelabu, seakan tak mampu lagi menghangatkan planet ini. Ini bukan sekadar kisah dalam film fiksi ilmiah, tapi sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Bahkan, bagaimana jika bumi membeku selama 300 juta tahun? Apakah ini akhir dari kehidupan? Atau justru awal dari sesuatu yang baru? Tapi sebelum kita mulai, jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like video ini dan subscribe. Karena di channel ini kita akan terus membahas misteri terbesar di alam semesta. Dan siapa tahu, mungkin di video selanjutnya kita akan mengungkap sesuatu yang lebih mengerikan. Mari kita telusuri. Ketika bumi membeku selama 300 juta tahun. Fenomena snowball Earth jutaan tahun yang lalu. Bumi pernah mengalami zaman es ekstrem yang disebut snowball Earth, di mana hampir seluruh permukaannya tertutup es. Fenomena ini dipercaya terjadi sekitar 700 juta tahun yang lalu, pada periode Cryogenian. Tapi, bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa faktor utama menyebabkan suhu bumi turun drastis hingga mencapai titik kritis. 1. Kurangnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana berperan besar dalam menjaga suhu bumi tetap hangat. Jika jumlah gas ini berkurang drastis, misalnya karena reaksi kimia yang menyerap karbon dari atmosfer, maka suhu global bisa turun hingga mencapai titik beku. Letusan gunung berapi and supervolcano. Letusan gunung berapi raksasa dapat menyemburkan abu dan belerang dalam jumlah besar ke atmosfer, menghalangi sinar matahari masuk ke permukaan bumi. Ini menyebabkan suhu turun drastis dalam waktu singkat dan bisa memicu efek domino ke seluruh ekosistem. 3 efek albedo yang meningkat. Albedo adalah tingkat refleksi cahaya matahari oleh permukaan bumi. Saat lebih banyak es menutupi permukaan planet, semakin banyak cahaya yang dipantulkan kembali keluar angkasa, menyebabkan suhu semakin dingin dan es terus menyebar. Hasilnya, dunia yang dulu hijau berubah menjadi bola es raksasa, membeku hingga ke daerah tropis. Jika zaman es ekstrem berlangsung selama 300 juta tahun, maka dampaknya akan jauh lebih mengerikan dibandingkan zaman es yang pernah terjadi sebelumnya. Lautan akan membeku total. Lapisan es bisa mencapai ketebalan lebih dari 1 km, membuat hampir seluruh kehidupan laut punah. Hanya sedikit organisme di kedalaman laut yang mungkin masih bertahan, hidup di sekitar sumber panas bumi yang tersisa. Hutan dan tumbuhan akan mati. Tanaman tidak bisa melakukan fotosintesis tanpa sinar matahari yang cukup. Mayoritas tumbuhan akan punah, menghilangkan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Hewan akan punah massal. Hanya spesies yang mampu beradaptasi dalam lingkungan bawah tanah atau perairan dalam yang tetap memiliki sedikit kehangatan dari inti bumi yang mungkin bisa bertahan. Manusia harus bertahan di bawah tanah atau di koloni tertutup. Jika ini terjadi di era modern, manusia mungkin akan membangun kota bawah tanah dengan sistem pemanas berbasis energi panas bumi, atau bahkan mencoba bertahan dalam koloni tertutup yang memiliki sumber daya terbatas. Apakah bumi akan tetap beku selamanya? Belum tentu. Ada beberapa cara yang bisa membebaskan planet ini dari cengkeraman es yang membekukan segalanya. Aktivitas vulkanik supermasif. Bayangkan gunung berapi raksasa meletus dengan kekuatan dahsyat, menyemburkan abu dan gas ke atmosfer. Beberapa di antaranya melepaskan karbon dioksida dalam jumlah besar,
menciptakan efek rumah kaca alami yang perlahan-lahan memanaskan bumi. Dari dunia yang beku, lapisan es mulai retak, hingga akhirnya cair tumbukan asteroid besar. Apa yang terjadi kalau asteroid sebesar gunung menghantam bumi? Boom! Energi panas yang dilepaskan dari tumbukan bisa langsung mencairkan es dalam jumlah besar, membuka lautan yang telah membeku selama jutaan tahun. Ini seperti tombol restart untuk iklim planet. Perubahan orbit dan aktivitas matahari bumi tidak selalu berada di posisi yang sama. Seiring waktu, perubahan kecil dalam orbitnya bisa membuat planet ini lebih dekat ke matahari, menyebabkan suhu naik perlahan. Ditambah lagi, jika matahari menjadi lebih aktif dan memancarkan lebih banyak energi, es yang membeku selama ribuan tahun bisa mulai mencair. Dalam jangka waktu yang sangat panjang, hal ini bisa mengakhiri zaman es. Tapi, kalau zaman es bisa berakhir, apakah itu berarti bisa terjadi lagi? Sekarang pertanyaannya, apakah zaman es ekstrem bisa terjadi lagi di masa depan? Sebagian ilmuwan percaya bahwa meskipun saat ini bumi mengalami pemanasan global akibat aktivitas manusia, siklus alami planet ini bisa membawa kita kembali ke zaman es dalam jutaan tahun ke depan. Ya, meskipun sekarang kita merasa kepanasan, bumi bisa saja kembali membeku di masa depan. Tapi ada skenario lain yang jauh lebih mengerikan. Zaman es buatan? Apa jadinya kalau manusia tanpa sengaja menciptakan zaman es? Misalnya, jika kita terlalu banyak mengotak-atik atmosfer atau melakukan eksperimen geoengineering yang gagal, bisa saja kita justru menyebabkan pendinginan global yang ekstrem. Dunia bisa berubah menjadi bola es, dan bertahan hidup akan jauh lebih sulit, atau justru bumi jadi terlalu panas. Di sisi lain, kalau kita terus menghasilkan gas rumah kaca tanpa kendali, pemanasan global bisa menjadi tidak terkendali. Suhu akan naik drastis, es di kutub mencair sepenuhnya, dan bumi bisa berubah menjadi planet yang terlalu panas untuk dihuni. Saat ini, kita sudah melihat tanda-tanda perubahan iklim yang tidak menentu. Es di kutub mencair, permukaan laut naik, cuaca semakin ekstrim. Jika kita tidak segera bertindak, konsekuensinya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Apakah manusia akan menemukan cara untuk mengendalikan iklim sebelum terlambat? Atau kita hanya bisa menunggu sampai bumi memutuskan nasibnya sendiri? Jika kamu pikir ini hanya teori, coba lihat bagaimana perubahan iklim mulai mengubah dunia kita sekarang. Mungkin bukan 300 juta tahun, tapi bisa jadi dalam beberapa abad ke depan, kita akan menghadapi perubahan yang sama drastisnya. Jadi, apakah kita siap? Jika kamu suka topik ini, tekan tombol like and subscribe. Tulis pendapatmu di komentar. Menurut kamu, apakah zaman es ekstrem bisa terjadi lagi di masa depan? Nyalakan notifikasi, karena video berikutnya akan membahas skenario kiamat yang lebih menakutkan lagi.